Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ada satu pertanyaan ya Bang. Sekarang di YouTube ini apakah berpengaruh antara jumlah subscriber dengan view? Kira-kira berpengaruh nggak? Bro, kalau yang dulu ya sebelum 2002, 2000 intinya sebelum tahun 2020-an lah sampai 2022. Memang 2022 atau 2021 ya, koreksi kalau saya salah. Itu artinya jumlah subscriber itu kadang-kadang memang menentukan jumlah view karena saat pertama kali kita upload video, maka yang terjadi adalah YouTube itu memberikan konten kita ke subscriber kita, baru nanti melebar di luar subscriber. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu tidak seperti itu. Jadi jumlah subscriber itu tidak berpengaruh terhadap view. Jadi berapa banyak konten kreator yang subscribernya mungkin ratusan ribu, atau bahkan 300 ribu, 400 ribu, atau bahkan jutaan, tapi view-nya hanya 20-an ribu. Ini fenomena apa? Sebenarnya bukan fenomena ya. Karena YouTube juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan pasar. Karena yang namanya perusahaan ya, perusahaan bisnis, orientasinya juga profit. Jadi sekarang jumlah subscriber tidak serta-merta menentukan kalau view-mu bakalan meledak, enggak seperti itu. Jadi untuk konten satu tema atau campur-campur Bang, kira-kira berpengaruh apa enggak dengan jumlah subscriber? Kalau teman-teman, walaupun kontenmu itu misalnya nih, konten yang campur-campur, apakah berpeluang untuk monet? Kalau monet pasti monet, karena syaratnya YouTube itu kan cuma satu, 500 subscriber atau 3000 jam tayang, atau monet lewat jalur 1000 subscriber atau 4000 jam tayang. Kalau syarat itu sudah terpenuhi, maka ya sudah, pengajuan monet, yang penting tidak melanggar, tidak konten yang digunakan ulang dan segala macam. Tetapi kalau memang konten campur-campur, setidaknya teman-teman bisa menarasikan ya, bisa menarasikan kontenmu itu tetap tetap satu tema. Sebenarnya gampang kok bos. Konten campur-campur, tapi sama sistem. Kita ini ngomongin sistem ya. Konten campur-campur pun, tetapi kalau teman-teman bisa bisa menarasikan sebuah sebuah video itu menjadi satu tema, itu bisa. Yang dimaksud konten campur-campur itu bukan kok sekarang misalnya membahas tentang kambing, setelah itu ngevlog. Apakah itu dianggap konten campur-campur? Jawabannya enggak juga. Yang penting di narasi, bukan visual ya. Kalau masalah visual teman-teman bisa saja konten masak-masak, ngevlog, setelah itu mukbang, mungkin konten yang membahas tentang politik. Tetapi kalau narasinya itu teman-teman bisa bisa mengolah bahasa, bisa mengolah kata menjadi satu narasi, itu bisa. Artinya ya memang dibutuhkan kecerdasan bos. Walaupun tidak cerdas, tapi kalau teman-teman itu sering berkomunikasi dengan orang yang nge-YouTube lebih dulu, itu bakalan paham ya. Jadi terjawab ya pertanyaannya, jumlah subscriber ini tidak menentukan berapa jumlah viewmu, itu satu. Yang kedua, konten campur-campur itu kalau sistem membaca, kalau kontenmu itu tidak campur-campur, itu bisa dianggap menjadi konten satu tema. Intinya di narasi, bukan masalah visual nomor sekian. Ya, kalau masalahnya kalau pemula ini dipaksa untuk membuat video bagus, nggak mungkin. Namanya juga pemula, video bagus nggak mungkin, jelek itu sudah pasti. Oke? Terjawab dua pertanyaan. Terus, Abang, kenapa view sekarang cenderung drop? Bukan hanya view drop, tetapi untuk meningkatkan subscriber, kalau memang tidak ada value di videomu, itu memang susah. Minimal ada satu videomu yang kontroversi. Video YouTube itu bisa berkembang, satu videonya lucu, unik, dan kontroversi. Tinggal teman-teman ini memilih yang mana. Ya, memilih yang mana. Kalau Insan Tutor dulu untuk mengembangkan channel, apa yang dipilih temanya? Temanya pembelajaran bersama. Setelah itu mungkin yang lain membuat konten itu yang berbasis edukasi. Setelah itu disempurnakan, ya, disempurnakan. Artinya dibagus-bagusin, kata-katanya dibuat lembut. Yang kadang-kadang justru mengada-ada dan segala macam. Tapi Insan Tutor nggak, pertama muncul nggak seperti itu. Ya sudah, tampil apa adanya. Dan itu kalau dilihat ya udah alami, nggak ada proses editing dan segala macam. Intinya ya bikin video, produksi, upload gitu aja. Jadi sekarang itu penonton juga makin pinter bos. Yang dibuat-buat, yang mungkin menganggap bikin video channel pemula itu modalnya harus
banyak supaya hasil gambarnya bagus, itu nggak berlaku sebenarnya sekarang ini. Ya, nggak berlaku sekarang ini. Pasar dari videomu itu tergantung dari satu, musiman. Ya, musiman. Video yang lagi viral itu kamu angkat lagi, nggak masalah, nggak masalah. Makanya kenapa tujuannya teman-teman itu harus nonton video satu tema. Setidaknya dari video yang satu tema teman-teman tonton itu bisa menjadikan atau bisa membuat teman-teman mendapatkan ide baru dari channel tersebut. Mungkin temanya sama tetapi disampaikan atau kamu sampaikan dengan cara yang berbeda. Simpel kan? Simpel kan? Amati, tiru, modifikasi. Ya, dari dulu juga sudah disampaikan sebenarnya. Jadi untuk komunikasi dengan Bang Insan kira-kira gimana Bang? Ya sudah, teman-teman tinggal gabung di member VIP aja yang di kolom komentar yang saya kasih pin, bolak-balik saya bilang ya, yang saya kasih pin di kolom komentar itu kalau mau gabung menjadi member VIP teman-teman bisa langsung komunikasi dengan saya. Itu cuma sekali bayar aja 500.000, setelah itu belakangnya konsultasi sudah bebas. Tapi ingat, konsultasi atau pertanyaan itu juga yang membuat channelmu berkembang. Ya, pertanyaan itu kalau memang membuat channelmu berkembang akan saya jawab. Tetapi pertanyaan kalau teman-teman itu tidak membuat channelmu berkembang, biasanya saya cuekin aja. Artinya kalau teman-teman bertanya dengan otak kosong, akan saya jawab juga dengan omong kosong. Ya, jadi silakan aja gabung menjadi member VIP, atau mungkin kalau gabung menjadi member reguler itu banyak video khusus member reguler, itu gabungnya lewat mana? Gabungnya lewat YouTube, Bos. Ya, gabungnya lewat YouTube, akan ada fitur gabung itu. Di situ banyak video teman-teman tonton juga, dan nanti mungkin 2 minggu atau 1 bulan sekali akan kita share di tab komunitas juga setiap bulan di khusus member reguler. Kalau ada pertanyaan, nomor HP-nya di member reguler juga ada khusus, beda dengan nomor VIP. Kalau member reguler bertanya di nomor VIP, kadang-kadang jawabannya juga kadang-kadang nggak dijawab juga. Kenapa? Karena member VIP kan juga sudah banyak, ya. Terus nanti saya jawab member reguler yang VIP juga marah juga nanti. Oke, mudah-mudahan ada hal positif ya bisa teman-teman ambil, terus berkembang, terus berkarya. Intinya di 2025 ini teman-teman harus pandai-pandai satu menarasikan video, walaupun video-video yang lama coba cek ya, coba cek caranya begini. Supaya teman-teman nggak kehabisan ide konten. Temamu tentang apa? Coba cari channel-channel lama, walaupun channel sudah nggak aktif nggak masalah, Bos. Tetapi dari channel-channel lama tersebut, misalnya penyampaiannya bagus, kamu merasa tertarik dengan videonya, ya sudah, apa yang disampaikan itu kamu ulas balik dengan cara atau narasi yang kamu buat sendiri, itu juga nggak masalah. Namanya juga di dunia YouTube ya, intinya adalah tujuannya sebenarnya hiburan, informasi, dan untuk apa ya? Ya untuk tujuan untuk nonton YouTube itu apa? Kadang-kadang kan informasi, mencari hiburan dan segala macam. Sesuaikan aja dengan channelmu. Kira-kira apa yang bisa teman-teman ambil untuk dikupas ulang dan disampaikan ulang, cukup simpel sebenarnya. Ya. Nanti yuk kita berkembang bersama untuk gabung jadi member VIP. Sehat selalu, salam berkeluarga. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.